Nah, adapun pengertian curah hujan sebagai berikut. Nah, sementara pengertian curah hujan yaitu jumlah air yang jatuh di permukaan tanah yang datar selama periode tertentu yang akan diukur dengan satuan tinggi milimeter. Curah hujan juga bisa diartikan sebagai jumlah air yang terkumpul di tempat yang datar, yang tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir setelah hujan turun. Adapun faktor curah hujan sebagai berikut. Beberapa faktor yang mempengaruhi curah hujan diantaranya sebagai berikut. 1. Jarak dari sumber air. Sumber air atau laut merupakan sumber penguapan yang tentu saja akan mempengaruhi curah hujan di suatu tempat. Semakin dekat suatu tempat dengan laut, maka curah hujan yang dimilikinya akan semakin tinggi. 2. Perbedaan suhu tanah dan perairan. Perbedaan antara suhu daratan dan perairan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi curah hujan. Apabila suhu tanah atau daratan lebih tinggi daripada perairan, maka hujan akan sering terjadi di perairan. 3. Arah angin. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi curah hujan yang ada di suatu tempat adalah faktor arah angin. Angin merupakan media yang membawa awan menuju ke suatu tempat sebelum ke suatu tempat menurunkan hujan. Dengan demikian, daerah-daerah yang kurang memiliki angin banyak, maka kemungkinan untuk turun hujan juga lebih kecil daripada daerah yang dilalui banyak angin. Sebagai contoh, daerah-daerah yang semacam ini adalah padang pasir atau padang rumput. 4. Tinggi tempat. Faktor ketinggian tempat adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Hal ini karena ketinggian tersebut menentukan banyak sedikitnya hujan yang turun. Apabila semakin tinggi suatu tempat, maka tempat tersebut memiliki curah hujan yang rendah. Begitupun sebaliknya. Yang kelima ada garis lintang. Faktor garis lintang adalah salah satu yang mempengaruhi curah hujan. Daerah yang memiliki curah hujan terbanyak adalah yang berada di lintang rendah atau mendekati garis khatulistiwa. Semakin jauh suatu tempat dengan khatulistiwa, maka curah hujannya semakin sedikit. Dan yang keenam ada luas daratan. Siapa bilang besar kecilnya wilayah tidak terpengaruh terhadap curah hujan? Ternyata, luas daerah yang luas membuat curah hujan di daerah tersebut sedikit atau rendah. Sebaliknya, apabila luas daratan sempit, maka curah hujannya akan lebih sering terjadi. Yang ketujuh ada deretan pegunungan. Deretan pegunungan bagaikan benteng yang menghalangi awan untuk mencapai daerah balik gunung. Akibatnya daerah balik gunung memiliki curah hujan yang rendah. Apabila awan sampai menjumpai deretan gunung, maka awan akan terus naik dan belum berhenti sebelum mampu melewati gunung. Dengan demikian, daerah yang berada di sekitar pegunungan akan memiliki curah hujan yang rendah. Adapun jenis-jenis hujan sebagai berikut. Jenis-jenis hujan. Yang pertama, hujan siklonal. Jenis hujan siklonal terjadi karena udara panas yang naik dan disertai dengan angin berputar. 2. Hujan orografis. Jenis hujan ini terjadi di daerah pegunungan yang diakibatkan oleh kabut yang membawa uap air yang cukup banyak. Saat kabut tidak dapat menahan jumlah air yang cukup banyak, maka akan terjadilah peristiwa hujan. Yang ketiga, hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi karena bertemunya udara panas dan udara dingin, sehingga hujan akan terjadi walaupun tidak dalam cuaca mendung. Jenis hujan ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Yang keempat, hujan muson. Hujan muson sering juga disebut dengan hujan musiman. Jenis hujan ini terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari dalam kurung angin muson antara garis lintang utara dan garis lintang selatan. Yang kelima, hujan zenital atau sering juga disebut dengan hujan konveksi. Sementara hujan zenital terjadi karena air hujan yang jatuh disebabkan oleh evaporasi air yang menguap membentuk awan di atmosfer bumi yang jumlahnya sangat banyak sekali. Hujan asam. Hujan ini terjadi akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewatan buruk, sehingga menyebabkan turunnya hujan asam di permukaan bumi, di mana hujan yang turun tidak hanya berbentuk butiran air saja, bisa juga dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu. Hujan meteor.
Sedangkan hujan jenis ini merupakan sebuah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor yang terlihat di langit malam lebih banyak intensitas meteor yang terlihat di malam-malam sebelumnya, di mana hujan meteor ini terjadi ketika bumi melintasi orbit dan menarik sisa-sisa ekor komet maupun pecahan asteroid. Bentuk hujan berdasarkan ukuran. Sementara berdasarkan ukuran, butiran jenis hujan dibedakan menjadi hujan gerimis, hujan deras, hujan es, dan hujan salju. Hujan buatan. Adapun jenis yang terakhir ini merupakan hujan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Biasanya hujan ini dibuat dengan cara menaburkan bahan kimia ke dalam awan yang berfungsi untuk mempercepat pembentukan awan sehingga terjadinya hujan. Nah, adapun proses terjadinya hujan sebagai berikut. Terjadinya hujan dikarenakan adanya presipitasi uap air dari awan di atmosfer. Awan tersebut kemudian akan membentuk uap air. Angin juga akan membawa uap air sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran uap tersebut. Supaya lebih paham, yuk simak penjelasan berikut ini. Umumnya, hujan yang turun membasahi permukaan tanah melewati beberapa tahapan yang terjadi, di antaranya evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Tahap pertama adalah evaporasi atau penguapan. Sinar matahari yang terik akan menyebabkan sumber-sumber air di bumi menguap. Saat bumi dan matahari memanas, maka air yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan bahkan samudra akan menguap, dan uapan tersebut akan naik ke atmosfer. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stop mata atau mulut daun. Tahap selanjutnya adalah kondensasi atau pengembunan. Molekul air akan mengalami penurunan suhu di atmosfer, sehingga berubah menjadi partikel-partikel es yang kecil. Setelah itu, partikel es akan berkumpul dan berbentuk menjadi awan. Proses terbentuknya partikel es menjadi awan disebut koalesensi. Uap air yang ada di atmosfer tidak langsung jatuh ke bumi, karena adanya udara yang bergerak cepat. Tahapan terakhir dari proses terjadinya hujan adalah presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya partikel-partikel es di awan, yang kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Hujan tidak selalu turun di tempat di mana uap air didapat, karena biasanya gumpalan awan yang berisi uap air akan terbawa angin, sehingga dapat berpindah tempat. Saat berpindah tempat, awan bisa saja mengalami presipitasi, dan ketika awan sudah terlalu padat dengan uapan air di dalamnya, maka ia tidak akan bisa menahannya. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya hujan jatuh. Terkadang, hujan dapat turun secara lebat atau sekedar gerimis saja. Ternyata ini ada penyebabnya loh. Ketika awan berada di dekat bumi, maka hujan yang dihasilkan hanya gerimis saja. Namun, jika awan jauh dari bumi, maka hujan yang dihasilkan bisa lebat. Pernahkah kalian mengetahui hujan yang terjadi di wilayah A, namun tidak terjadi di wilayah B? Hal ini disebut hujan lokal. Lantas, apa kalian tahu apa sih itu hujan lokal? Dan juga apa sih penyebab hujan lokal? Nah, berikut juga ada contoh cuplikan video hujan lokal yang terjadi di Malang. Jadi, pengertian hujan lokal adalah hujan yang hanya jatuh atau membasahi area atau wilayah tertentu atau tidak merata. Pola hujan lokal terjadi karena pengaruh kondisi dan keadaan daerah setempat. Terjadinya fenomena hujan lokal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, naiknya udara lembab yang terus-menerus dan aliran udara yang mengarah ke daratan tinggi seperti bukit atau pegunungan. Yang kedua, adanya pemanasan lokal yang relatif tidak seimbang.
Sementara, adapun manfaat dari datangnya hujan sebagai berikut. Manfaat hujan. Adapun manfaat dari datangnya hujan antara lain: 1. Dapat menyuburkan tanaman yang jarang disiram. 2. Dapat menjadi cadangan air ketika musim kemarau tiba. 3. Hujan mampu menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. 4. Sebagai salah satu faktor pembentukan tanah.